Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Tujana dengan NIM 24352048. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Nesa Rizka Pangesti SSMA selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia mendengarkan presentasi dari saya. Baik, kita masuk saja ke materi saya yang berjudul Perbanyakan Tunas Pisang dengan Teknik Bit pada Bonggol. Di bagian abstrak, perbanyakan pisang dengan teknik bit pada bonggol memanfaatkan bonggol bekas panen dari tanaman induk yang sehat. Bonggol dibersihkan, direndam dalam larutan zat pengatur tumbuh organik, lalu dibelah untuk merangsang tunas baru yang ditanam di media semai. Metode ini lebih cepat, hemat lahan dan biaya dibandingkan perbanyakan konvensional, serta mengurangi resiko penyakit. Teknik ini cocok untuk skala kecil sampai menengah dan mendukung budidaya pisang yang berkelanjutan dan efisien. Kata kuncinya yaitu ada perbanyakan tunas, ada pisang, ada bonggol pisang, ada metode perbanyakan, dan tanaman tropis. Di bagian pendahuluan, pisang atau Musa SPP merupakan komoditas penting dalam ketahanan pangan dan ekonomi di daerah tropis, kaya nutrisi dan permintaannya yang terus meningkat. Perbanyakan pisang secara konvensional sering lambat, boros sumber daya, dan berisiko menyebarkan penyakit. Teknik BIT, bioteknologi inovatif, memanfaatkan bonggol pisang sehat untuk merangsang pertumbuhan tunas baru secara cepat dan terkontrol, menghasilkan bibit berkualitas unggul. Keunggulan teknik ini meliputi percepatan pertumbuhan tunas, pengurangan resiko penyakit, dan pengembangan varietas tahan lingkungan. Dengan demikian, teknik BIT mendukung efisiensi produksi dan keberlanjutan pertanian pisang, serta menjaga keanekaragaman genetik untuk ketahanan pangan di masa depan. Pada batang tubuh ada metode penelitiannya. Yang pertama yaitu perlakuan A. Bonggol pisang yang digunakan merupakan bonggol yang belum pernah berbuah dan tidak dibuang bagian tengahnya atau titik tumbuhnya dan direndam selama 15 menit. Yang kedua yaitu perlakuan B. Bonggol pisang yang sudah pernah berbuah dan dibuang bagian tengahnya dan direndam selama 30 menit. Bahan dan alat. Yang pertama itu ada bonggol pisang dari tanaman induk varietas unggul yang sehat dan bebas hama penyakit. Yang kedua yaitu zat pengatur tumbuh ZPT organik seperti dari ekstrak daun kelor dan larutan hormon oksin alami. Yang ketiga yaitu ada jamur pestisida jamur atau fungisida. Yang keempat yaitu ada media semai berupa campuran tanah, pasir, sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1. Yang kelima yaitu ada polybag ukuran 20 x 30 cm. Yang keenam ada alat pemotong yang sudah disterilkan, contohnya seperti pisau, cutter, dan parang. Yang ketujuh itu ada ember dan wadah untuk mengangkat air. Yang ke-8 ada alat ukur kelembaban dan suhu tanah, serta yang ke-9 ada alat pelindung diri seperti sarung tangan dari plastik. Prosedur kerjanya. Yang pertama itu pengambilan bonggol. Bonggol pisang diambil dari tanaman induk yang sudah pernah berbuah dan yang belum pernah berbuah. Lalu dibersihkan dari akar serta sisa-sisa tanahnya. Yang kedua yaitu lalu pelepah bonggol dibuang atau diiris agar tipis dan dapat mudah
melihat calon-calon tunas yang akan tumbuh. Yang ketiga yaitu membuat tempat untuk merendam dan menanam bonggol sedalam 1 kali 1 meter pada tanah atau ujung-ujungnya akan berbentuk lubang. Yang keempat yaitu setelah lubang selesai, masukkan air sebanyak perkiraan bonggol akan terendam sempurna dan masukkan larutan ZPT dan fungisidanya. Yang kelima, perendaman bonggol direndam dalam larutan ZPT organik dan fungisida selama 15 menit, 30 menit, 15 menit dan 30 menit untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunas. Yang keenam, air dalam lubang dikuras dan dimasukkan tanah, sekam, pupuk kandang, dan pasir sebelumnya lalu diaduk rata hingga tingginya setengah dari tinggi lubang. Yang ketujuh yaitu lalu masukkan bonggol pada lubang dan ditimbun lagi dengan campuran tanah, sekam, pupuk kandang, dan pasir tersebut. Cara pemeliharaannya yaitu bibit disiram secara rutin dan dijaga kelembaban media semainya. Pengamatan dilakukan 1 kali seminggu selama 12 minggu. Pengamatan parameternya. Jadi pada praktikum ini dimulai pada bulan 9. Di bulan 9 itu jumlah yang tunas yang tumbuh pada minggu pertama itu 0 karena tidak ada yang tumbuh. Namun di minggu kedua sudah ada tumbuh 1 tunas. Pada minggu ketiga tetap 1 dan pada minggu keempat baru tumbuh 1 tunas lagi menjadi 2 minggu. Jadi di bulan 9 itu, selama di bulan 9 itu hanya ada 2 tunas yang tumbuh. Lalu pada bulan 9 juga ada tinggi tunasnya pada minggu pertama 0, pada minggu kedua 1 cm, pada minggu ketiga 3 cm, dan pada minggu keempat juga tetap 3 cm. Lalu ada jumlah daun yang tumbuh. Pada minggu pertama juga 0 karena tidak ada tumbuh kan. Pada minggu kedua juga 0 karena di situ tunasnya baru saja tumbuh. Pada minggu ketiga itu ada 1 daun yang tumbuh dan pada minggu keempat sudah ada 2 daun yang tumbuh. Lalu di bulan 10 jumlah tunas yang tumbuh itu bertambah ya menjadi 3 di minggu pertama, di minggu kedua tetap 3 juga, dan di minggu keempat sudah ada bertambah 1 itu menjadi 4, dan di minggu keempat sama saja 4. Dan tinggi tunasnya pada minggu pertama itu yaitu 8,5 cm, pada minggu kedua 10 cm, pada minggu ketiga 11 cm, dan pada minggu keempat 13 cm. Jumlah daunnya yaitu pada minggu pertama ada 3 helai, lalu di minggu kedua sama saja 3 helai, di minggu ketiga juga 3 helai, dan di minggu keempat bertambah 1 menjadi 4 helai. Lalu di bulan 11 jumlah tunasnya itu tetap 4 di minggu pertama, di minggu kedua juga tetap 4, di minggu ketiga juga 4, dan di minggu keempat juga tetap 4. Jadi tidak ada pertumbuhan tunas lagi. Tinggi tunasnya itu naik 1 cm ya, yaitu menjadi 14 cm. Yang di minggu pertama, minggu kedua 16 cm, di minggu ketiga ada 18 cm, lalu di minggu keempat ada 21 cm. Dan jumlah helai daunnya itu di minggu pertama ini masih tetap 4, dan di minggu kedua masih tetap 4 juga, di minggu ketiga menjadi 5 helai, dan di minggu keempat menjadi 6 helai.
Kesimpulannya yaitu perbanyakan tunas pisang dengan teknik beat pada bonggol adalah metode inovatif yang mempercepat perbanyakan, menghasilkan tunas berkualitas, ramah lingkungan, dan meningkatkan produksivitas pisang secara berkelanjutan. Dan ada juga sarannya yaitu diadakan program pelatihan, penelitian lanjutan, penyuluhan rutin, dan kolaborasi antara petani, akademisi, serta lembaga penelitian sangat penting untuk mengoptimalkan teknik ini. Pemanfaatan teknologi modern seperti aplikasi mobile juga memudahkan akses informasi, sehingga teknik ini dapat diadopsi luas dan memberikan dampak positif bagi agrikultur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.